يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sifat manusia yang diutarakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim adalah sifat kufur nikmat dan sifat putus asa. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 83, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibih wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, maka niscaya ia akan berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila kami berikan satu kesengsaraan atau kesedihan atau keburukan, ia menjadi berputus asa. Kebahagiaan adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap orang. Bahagia mendapatkan harta, bahagia mendapatkan jabatan, bahagia mendapatkan keturunan yang soleh atau keluarga yang soleh-soleha. Tetapi seringkali kebahagiaan itu membuat orang lupa kepada Tuhan, membuat orang putus asa di dalam menjalani kehidupan. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW telah memberikan satu nasihat khusus yang mana itu merupakan kunci bagi setiap mukmin, bahwa di dalam setiap kondisi ia akan tetap menjalani kehidupan ini dengan kebahagiaan. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkannya kondisi orang-orang mukmin yang mana setiap hal atau setiap perkara akan menjadi baik adanya bagi dia. Dan hal itu tidak akan terjadi selain bagi orang-orang mukmin. Apa itu? Yaitu kata Rasulullah, ketika umat Islam atau dia diberikan satu kenikmatan, ia bersyukur. Tetapi ketika ia mendapatkan kesengsaraan atau keburukan, maka ia menjadi bersabar dan semuanya itu akan menjadi baik baginya. Dua fase hidup Rasulullah SAW adalah salah satu contoh yang menjadi teladan bagi kita bagaimana beliau menjalani setiap hidup. Rasulullah SAW ada satu hikmah sendiri mengapa beliau mengalami fase penderitaan dan mengalami fase kemenangan. Di fase penderitaan, khususnya di fase Mekah, beliau hidup mengalami penderitaan berupa penyerangan, penyiksaan, dan penentangan oleh orang-orang kafir Quraisy. Agar kenapa? Supaya nampak di dalam wujud Rasulullah SAW suatu akhlak yang suci. Di dalam kondisi itulah yang akan nampak kepada kita yang menjadi teladan kita saat ini sifat keberanian, sifat kesetiaan beliau kepada Allah Ta'ala atau keteguhan hati, sifat pengorbanan beliau kepada Allah Ta'ala, dan sifat kegotong royongan atau kebersamaan mereka, persaudaraan sesama muslim. Begitu juga dengan fase kehidupan Rasulullah SAW yang mana beliau mengalami fase kemenangan. Supaya nampak kepada beliau dan menjadi contoh juga kepada kita bahwa dengan kemenangan itu ternyata Rasulullah SAW tidak jumawa, tidak sombong seperti yang tadi disampaikan dalam surah Al-Isra ayat 83. Melainkan di fase kemenangan itu juga nampak kasih sayang beliau, juga nampak sifat akhlak memaafkan beliau. Contoh ketika Rasulullah SAW memasuki Mekah, yaitu terjadinya peristiwa Fatah Mekah, Rasulullah SAW pada saat itu menghadapi orang-orang kafir Quraisy, dan orang-orang kafir Quraisy tidak berkutik apa-apa sampai mereka sudah pasrah mau diapakan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu jika Rasulullah SAW ingin membunuh mereka, tentu tidak akan menyalahkan, mengingat penderitaan yang ditimpakan oleh orang-orang kafir begitu sengitnya kepada Rasulullah SAW. Tetapi apa jawaban Rasulullah terhadap mereka? La tasriba alaikumul yaum. Kalian tidak bersalah pada hari ini. Tidak akan dipersalahkan hari ini atas segala macam penyerangan kalian, penentangan kalian.
Nah, itulah sifat pemaaf yang kalau Rasulullah SAW tidak mengalami fase itu, maka tentu beliau tidak akan memperlihatkan teladan sempurna dari akhlak tersebut. Jadi, setiap kita pasti akan mengalami dua fase kehidupan tersebut, yaitu fase ketika kita mengalami penderitaan, fase ketika kita mengalami satu kemenangan, keberhasilan atau kebahagiaan. Tetapi seorang mukmin, sebagaimana halnya tadi disabdakan oleh Rasulullah SAW, ketika bahagia kita tidak berlebihan sehingga membuat kita sombong dan lupa kepada Allah Ta'ala yang memberikan karunia itu. Tetapi ketika kita ditimpa oleh satu musibah atau kesedihan, kita juga tidak berlarut-larut di dalam kesedihan, melainkan kita menghadapinya dengan sabar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk dapat menjalankan nasihat untuk menjalani kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.